Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya semua? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Baiklah. Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo. Baik, Bu. Di sini saya mewakili Saprianto akan memimpin doa pada hari ini, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu ingin menanyakan kehadiran dulu. Apakah ada yang absen hari ini? Ada, Bu. Siapa saja itu? Miswan Alwafi dan Yuliatri, Bu. Apakah ada yang tahu kenapa orang ini absen? Yuliatri sakit, Bu. Kalau Niswan Alwafi? Vaksin, Bu. Oh, baiklah. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Apakah ada yang tahu atau yang masih ingat materi apa yang kita bahas di pertemuan lalu? Kalau di belakangnya gereja Katolik, Ada yang Masih, tahu? Bu. Tentang analisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori, Bu. Iya, analisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori. Analisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori. Karakteristik sistem memori ini merupakan penentu jenis dari memori yang digunakan pada komputer. Kita harus mengetahui bagaimana karakteristik memori yang akan kita gunakan pada komputer kita. Ada berbagai macam karakteristik memori, diantaranya seperti lokasi, kapasitas, dan metode aksesnya. Ibu ingin bertanya dulu kepada Siti Hafsah, apa itu sistem memori? Memori atau disebut dengan memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Ya. Oke. Di sini, karakteristik sistem memori ini adalah memori atau disebut memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Untuk menentukan jenis memori yang tepat digunakan pada komputer, kita harus mengetahui karakteristik setiap memori yang dapat dipasang pada komputer. Di antaranya adalah lokasi, kapasitas, dan metode akses. Oke. Oke, kita tahu bahwa memori dilihat dari segi prosesornya, memori terbagi menjadi 3 bagian. Apakah ada yang tahu apa-apa saja ketiga bagian tersebut? Saya, Ibu.
Iya, silakan Rizky. Bagian-bagian itu ada register prosesor, memori internal, dan juga memori eksternal, Ibu. Iya, betul. Dan ada yang tahu apa saja fungsi dari ketiga memori tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Triana. Fungsi dari ketiga memori tersebut, register prosesor diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Bagaimana Triana? Sebentar Bu, tadi kendala lanjutannya Bu. Ya, baik. Jadi fungsi memori tersebut, pertama register prosesor itu diperlukan untuk kegiatan CPU. Memori internal itu digunakan oleh CPU dalam proses operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Yang ketiga itu memori eksternal, itu digunakan menyimpan data atau instruksi secara permanen, Bu. Begitu, Bu. Ya, betul. Fungsi dari ketiga prosesor itu yang pertama tadi register prosesor. Register prosesor ini sangat dibutuhkan dalam semua kegiatan dalam CPU untuk penyimpanan data. Memori internal ini juga digunakan oleh CPU dalam operasinya sehingga proses dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara yang lain. Memori eksternal ini juga dapat menyimpan data atau instruksi. Instruksinya ini disimpan secara permanen. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang komponen memori semikonduktor. Komponen memori semikonduktor ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data elektronik. Memori semikonduktor ini bersifat acak, yang berarti proses akses datanya ini dapat diperoleh pada waktu yang sama, tanpa dipengaruhi letak lokasi penyimpanan data. Memori ini sangat efisien ketika kita sedang menggunakannya untuk mengakses data, menyimpan data, maupun mencari data. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa saja komponen-komponen dari memori semikonduktor ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Anas. Komponen memori semikonduktor itu ada dua, Bu. Random access memory dan read-only memory, Bu. Iya, betul. Ibu ingin menanyakan kembali, apa saja sih jenis-jenis dari random access memory ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan, Anggi. Yang pertama, PROM atau Programmable Room. Yang kedua, EPROM atau Erasable Programmable Room, Bu. Ada yang bisa menambahkan jawaban dari Anggi atau memberi pendapat yang lain? Bu. Ya, silakan Yosua. Jawabannya tadi salah, Bu. Yang benar itu FVM, Fastpath Mode, EDORAM, SDRAM, DDR-RAM, RDRAM, sama NVRAM, Bu. Iya, betul. Yang betul itu adalah FPM atau Fast Path Mode, EDORAM atau Extend dan Output RAM, SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, DDR-RAM atau Double Data Rate RAM, RDRAM
atau rambus, dynamic RAM, NVRAM atau non-valid RAM. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya tentang dari komponen memori semikonduktor ini? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Apa fungsi dari memori RAM itu, Bu? Fungsi dari memori RAM ini. Sebelumnya, apakah ada yang tahu dari fungsi memori RAM ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. RAM itu adalah hardware yang ada di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara, Bu. Ya, betul. RAM ini merupakan salah satu jenis memori semikonduktor dengan proses akses data dilakukan secara acak pada sel-sel memori. RAM ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu static RAM atau terdiri atas rangkaian bit table dari flip-flop, sifatnya statis. Data akan tetap utuh selama ada tegangan listrik. Dynamic RAM ini menggunakan kombinasi transistor dan kapasitor, sifatnya dinamis. Data yang tersimpan selama tegangan mengalir dapat hilang dan berkurang. Nah, yang kedua itu adalah ROM atau read only memory. ROM adalah salah satu jenis memori semikonduktor yang hanya dapat melakukan proses pembaca atau pembaca data karena data awal sudah ditetapkan oleh pabrik pembuatnya. Data dalam ROM bersifat non-volatile selama terdapat aliran listrik dalam memori. Yang dikatakan Anas tadi yang menjawab bahwa komponen dari random access memory dari PROM atau programmable ROM dan EPROM, erasable program ROM ini, itu bukan komponen dari RAM, melainkan itu adalah komponen dari ROM. Oke. Sekian, sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang tahu apa kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Saya ingin menyimpulkan, Marni. Adapun kesimpulan yang saya dapat, memori atau yang biasanya disebut RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Data yang dibutuhkan oleh sebuah prosesor untuk diproses menjadi sebuah informasi. Semua memori itu sebenarnya sama fungsinya. Yang berbeda itu pada cara kerjanya, tempatnya, dan kecepatan memori tersebut. Kira-kira begitu, Bu. Bu, maaf Bu, mic-nya Bu belum dibuka. Maaf. Oke, sekian dari pembahasan materi untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa. Ayo silahkan, Ricky. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar hikmah dari pembelajaran ini dapat kita terima bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Saudara Ricky. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Terima kasih, Bu.
Aduh.